Shalom, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Nada dan Sabda GPDI Eklesia Kota Gorontalo. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mungkin yang berada di mobil atau dalam perjalanan. Kami menyapa selamat malam. Seperti biasa, malam hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama menikmati suara Tuhan bagi kita semua. Dan sebelum kita akan memulaikan acara ini, mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Nyatanya kami boleh ada sampai saat ini. Kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan kami rasakan hingga saat ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulaikan acara Nada dan Sabda GPDI Eklesia Kota Gorontalo. Tuhan berkati siaran ini, berkati kami semua yang terlibat langsung dalam pelayanan malam hari ini. Biarlah kami tetap tinggal dalam pengurapan Roh Kudus. Dan acara malam hari ini bisa memberkati setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar. Biarlah firman Tuhan, biarlah isi hati Tuhan disampaikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesuatu yang perlu kita syukuri kepada Tuhan kalau malam hari ini kita masih bisa berada menikmati berkat Tuhan dari pagi hari sampai malam hari ini, Angel ya. Tema kita malam hari ini bicara tentang teruslah kita berlari, ya kan? Nah, Angel sedikit melihat tentang sesuatu kalimat dalam Alkitab, berlari itu lebih baik kita baca dulu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Tolong Angel baca. Kejadian pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ayat yang kita baca, ada dua orang yang Tuhan utus ke sana, dan yang seorang dia berkata kepada Lot dan keluarganya bahwa kamu harus lari. Ayat yang ke-17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah. Nah, Angel, malam hari ini kita bicara tentang teruslah berlari. Tentunya ada alasan atau ada tujuan, ada makna kenapa tema malam hari ini kami angkat, yaitu bicara tentang kita terus berlari. Artinya ada sesuatu yang ada di belakang kita. Ada sesuatu yang mengikuti kita. Ada sesuatu yang mau tidak mau ketika kita diam di tempat, ketika kita tidak beranjak, maka ayat ini berkata ada sebuah penghukuman, yaitu kematian. Nah, bagaimana untuk menghindari supaya hukuman dan kematian tidak akan menimpa Lot dan keluarganya? Nah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, jangan sekali-kali kita berhenti. Jangan kita stop, tetapi kita terus berlari dan terus berlari. Amen. Untuk supaya kita tetap hidup. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat kisah ini bicara tentang Allah akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Kalau kita tarik ke belakang, bagaimana Allah coba tawar-menawar, Abraham tawar-menawar. Angel tahu kisahnya? Coba silakan Angel. Bagaimana Abraham tawar-menawar lewat doanya kepada Tuhan? Ya, ketika Abraham mendengar bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, satu yang di pikiran Abraham bahwa di sana ada keluarganya, yaitu Lot dan keluarganya Lot. Maka mulailah Abraham berdoa kepada Tuhan. Ya, betul sekali Om Sam bilang tadi bahwa Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham mulai berkata, Tuhan, bagaimana jika ada 50 orang benar di kota itu? Apakah engkau akan tetap memusnahkan kota itu? Tapi Tuhan menjawab dia bahwa aku akan menyelamatkan kota itu karena yang 50 orang, bahkan lebih lagi. 50 orang. Lalu Abraham berkata, ternyata Tuhan tidak dapat yang 50 orang. Lalu dia berkata, sananya ada 45. Allah bilang, oke,
tetapi dia nggak dapat apa-apa. Iya. 40 akhirnya akhirnya Abraham coba berkata, bagaimana Tuhan kalau 10 orang? Iya. Dan Tuhan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Tuhan mendapatkan keluarga daripada Abraham dan Lot, Lot. Iya. seluruhnya. Nah, kita melihat bagaimana Allah begitu sabar terhadap Sodom dan Gomora. Allah begitu perhatikan terhadap Sodom dan Gomora, khususnya kepada orang-orang yang mau untuk diselamatkan. Iya. Maka kita melihat bagaimana ada 2 orang yang diutus ke sana untuk supaya bagaimana Abraham dan keluarganya ini supaya mereka terselamatkan. Mereka sudah terhindar daripada penghukuman Allah di awal sebelum Abraham berdoa, bukan? Iya. Abraham tawar-menawar sampai yang ke-10, tetapi Allah tidak mendapatkan 10 orang itu selain daripada Abraham dan keluarganya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa penting kita membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Tetapi kita harus tahu dalam kisah ini bahwa keselamatan, kehidupan, atau dengan kata lain bagaimana kita lepas daripada sebuah penghukuman daripada Allah. Kita tidak bisa menerima begitu saja. Tetapi Allah mau lewat 2 orang yang diutus dan khususnya yang 1 orang berkata di ayat yang ke-17 yang kita baca. Supaya kamu tidak lenyap. Supaya kamu gak binasa. Iya. Supaya kamu gak mati. Seorang ini berkata, berlarilah. Berlarilah. Supaya kamu akan hidup. Angel. Berlari artinya kita membuat satu gerakan yang tanpa henti. Yes. Gerakan yang sangat cepat. Karena apa? Kita berlari karena kita harus mencapai tujuan. Di sini tujuannya yaitu agar mereka nyawanya diselamatkan. Kalau mereka berhenti berlari, yaitu maut menghampiri mereka atau mereka tidak akan selamat. Berlari. Di hari-hari ini apa yang sementara mengejar kita? Pesan firman Tuhan malam hari ini, jangan berhenti berlari. Yes, kalau kita melihat bagaimana apa yang firman Allah katakan kepada Abraham dan keluarga daripada Lot ini, kita melihat bagaimana di ayat-ayat yang selanjutnya. Saya baca di ayat yang ke-18, kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Sungguh, kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggal balikan. Cepatlah berlari. Larilah, atau saya katakan cepatlah larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Perhatikan ayat yang ke-21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggal balikan. 22. Cepatlah lari ke sana. Yang pertama, ketika kita mendengar kata lari dalam kisah Allah akan memusnahkan Sodom dan Gomora, itu ada 2 hal, Angel. Iya. Allah mau tindakan kita. Yes. Dan yang kedua, inilah sebuah kesempatan. Amin. Saya mau katakan kepada pemirsa yang nonton dengan kami malam hari ini, berlarilah artinya marilah kita melakukan apa yang Dia mau. Amin. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yes, amin. Dan poin yang kedua, sementara kita berlari, itulah kesempatan Amin. yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi intinya, Angel, malam hari ini adalah kita terus berlari, artinya kita gunakan kesempatan. Amin. Selama kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita. Yes.
selama waktu itu masih ada, sebelum sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, selama engkau bergerak, selama engkau bernapas, Amen. selama engkau bisa beraktivitas Yes. setiap hari, mari kita gunakan kesempatan itu, terus berkarya, Amen. terus berlari Amen. untuk mencapai satu sasaran Amen. Amen. atau satu tujuan, Angel. Iya, tujuan. Sama seperti Lot. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia, Yes. kepada keluarganya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Amin. Lot tidak mau menyia-nyiakan karena ini adalah menyangkut nyawa, Nyawa. menyangkut hidup. Mm-mm. Lot terus berlari. Artinya Lot terus mempergunakan kesempatan yang Yes. Tuhan berikan. Karena apa? Karena Sodom dan Gomora sudah sangat rusak di pemandangan Tuhan. Pada waktu itu Sodom dan Gomora sudah sangat, dosanya sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Amen. Kalau mau dibilang mungkin seharusnya sudah tidak ada lagi kesempatan, tapi karena ada Lot dan keluarganya, sungguh betapa kesempatan yang luar biasa yang Lot terima dari Tuhan. Angel, malaikat itu berkata begini, selagi engkau berlari, saudara-saudaraku, saya mau berkata juga kepada kita semua. Ada di sini ada Ibu Meske Manginsela, ada Bapak Julianus Mamura, ada Ibu Els Kesek atau siapapun engkau. Kata malaikat kepada Lot, selagi engkau terus berlari, maka kota ini belum aku tunggal balikan, belum aku musnahkan. Api belum akan menghanguskan kota Sodom dan Gomora selama engkau terus berlari sampai kepada sasaran. Artinya ketika kita sedang melakukan apa yang firman Tuhan mau, kita melakukan apa yang Allah mau, kita melakukan perintah firman Tuhan, maka itulah kesempatan kita Amin. untuk kita terhindar daripada sebuah penghukuman. Amin. Selama kita melakukan apa yang Yesus mau, disinilah kesempatan, waktu Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada sesuatu yang coba akan membinasakan kita. Kita tahu di belakang yang terus mengikuti kita, yang terus tidak pernah berhenti mengintip kehidupan kita. Kita tahu bersama itu adalah kuasa kegelapan. Tetapi ketika kesempatan kita jalani setiap hari, kita melakukan firman Tuhan, Amin. kita berbuat apa yang Tuhan mau. Amin. Saudara-saudara, maka kesempatan itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Itu sebuah pembelaan di mana seperti di kota ini, kota itu belum akan ditunggal balikan, belum akan di bumi hanguskan, tidak akan dihancurkan selama Lot dan keluarganya terus akan berlari. Amin. Sekali lagi, jangan kita berpikir dalam kalimat berlari artinya kita melangkah dan berlari. Bukan. Yang saya maksudkan malam hari ini, terus berlari artinya terus melakukan apa yang firman Allah perintahkan. Amin. Seperti itu, Angel. Iya, berlari melakukan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Yes. Kalau waktu itu Lot tidak mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang malaikat Tuhan katakan kepada dia, yaitu pesan dari Tuhan. Kalau Lot sementara dia berlari, mungkin dalam kemanusiaannya dia mungkin merasa lelah. Dia merasa nggak mampu. Iya. Dia merasa nggak bisa. Bahkan Iya. dia berkata, kota ini terlalu besar. Iya. Ketika aku berlari untuk menyelamatkan diri, Lot berkata, aku nggak bisa. Kota itu terlalu besar. Tetapi kesempatan yang seorang itu berkata, aku belum akan menunggal balikan. Aku belum akan menghancurkan selama engkau berusaha untuk berlari. Artinya selama engkau melakukan perintah firman Allah. Nah, kita melihat malam hari ini ada dalam satu rumpun keluarga orang yang benar-benar melakukan perintah Tuhan, dia terus berlari, dan ada dalam satu rumah itu dia tidak terus berlari, bahkan dia berhenti di tengah jalan, dia menoleh ke belakang. Itulah pembanding antara Lot dan istri Lot. Seperti apa kisahnya, Angel? Iya, kita tahu bersama kisah Lot ini, bahwa ketika Tuhan sudah memerintahkan mereka untuk berlari, untuk terus menatap ke depan, jangan menoleh ke belakang. Tapi kita melihat perbandingan antara Lot dan istrinya. Lot fokus. Yes. Lot fokus ke depan, Lot fokus dengan perintah Tuhan. Yes. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika dia melanggar perintah Tuhan, akan ada satu bahaya yang akan menimpa dia. Yes. Berarti dia memikirkan hidupnya. Tapi ketika kita membandingkan dengan istri Lot,
Kenapa dia menoleh ke belakang? Kenapa dia melihat ke belakang? Mungkin dia terlalu memusingkan apa yang akan saya tinggalkan. Apa yang harus saya tinggalkan itu sesuatu yang sangat berharga mungkin dalam kehidupan saya. Saya tidak mampu untuk meninggalkannya. Artinya bahwa dia terlalu fokus dengan kehidupan jasmaninya. Jangan sampai kita di hari-hari ini, Alkitab sudah katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang harusnya kita akan terus berlari dan terus berlari, artinya terus melakukan firman Tuhan, tapi dengan kita terlalu memusingkan kehidupan jasmani kita terlalu memusingkan kehidupan daging kita, dan itu yang akan membuat kita terhenti, langkah kita terhenti. Angel, saya mau katakan malam hari ini, dan saya mau katakan kepada yang sedang nonton dengan kita malam hari, ada Trivena Towehi dari Sulawesi Tengah, ya, staf di Sekolah Alkitab Tentena, ada Novita Lahope, ada Els Kesek, ada Wise Putong, ada Nopa Mandagi yang sedang bersama kita. Dan saya nggak sempat baca semuanya Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada kita, jangan melihat kejamnya Allah waktu menghukum Sodom dan Gomora. Jangan melihat panasnya api yang menghanguskan kota Sodom dan Gomora. Tetapi kita melihat apa penyebab daripada sebuah penghukuman itu. Apa dasar daripada sebuah penghukuman itu? Apa alasan kenapa Allah menghukum Sodom dan Gomora? Apa dasar Allah menghukum istri Lot? Saya mau berkata, jangan melihat dasarnya hukuman Tuhan, tapi kita melihat penyebab kenapa Allah menghukum, atau kenapa murka Allah jatuh kepada Sodom dan Gomora dan kepada istri Lot. Alasannya adalah bagaimana istri Lot tidak mampu melakukan perintah firman Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan, jangan melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jangan melihat betapa sepertinya Allah terlalu kejam bagi dunia ini. Tetapi kita harus berpikir, kita harus melihat sesuatu. Kenapa atau apa alasan hingga Allah melakukan sesuatu yang luar biasa di atas muka bumi ini. Dalam kitab Yesaya berkata, terkadang kemurkaan Allah atau Allah marah kepada dunia ini, itu dasarnya karena manusia itu telah mengingkari firman Tuhan. Kenapa Allah marah kepada dunia? Karena dasarnya dalam kitab Yesaya berkata, manusia telah mengingkari perjanjian. Perjanjian yang abadi. Tidak mau lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Allah sangat marah, dicatat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-24. Seperti itu juga Allah marah kepada Sodom dan Gomora. Harusnya istri Lot dan harusnya orang-orang kota Sodom dan Gomora, mereka diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi sayang, Sodom dan Gomora khususnya istri Lot tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya istri Lot kita tahu bersama, dia menjadi tiang garam. Angel, jangan sampai kita seperti istri Lot. Mungkin kita tidak akan menjadi tiang garam seperti istri Lot, tetapi apa yang didapatinya, apa yang ditimpanya, bahwa keselamatan hilang daripadanya. Karena apa? Karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa Allah murka? Karena manusia tidak mau melakukan firman Tuhan. Karena manusia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Manusia melakukan kehendak dirinya sendiri, kemauannya sendiri, bukan melakukan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidupnya. Berlari. Kita melihat Angel, iya kan? Kita melihat, kita akan naik lagi ke hal yang lebih berikut. Jangan melihat penghukuman Allah begitu dahsyat kepada Sodom dan Gomora. Jangan melihat kenapa istri Lot dihukum. Saya katakan tadi bahwa dasar Allah menghukum istri Lot adalah ketika dia gagal menjalankan atau melakukan firman Tuhan. Nah, kita akan bertolak dari hal itu. Betapa pentingnya engkau dan saya
betapa pentingnya jemaat Tuhan, betapa pentingnya engkau orang percaya, betapa pentingnya engkau orang beriman yang selalu mengaku setiap ibadah, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan kami, ya Engkau Allah yang kami sembah. Mungkin mulutmu berkata, oh engkau hebat Tuhan, engkau luar biasa. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita lebih banyak memperkatakan firman? Apakah kita lebih banyak memperkatakan iman? Tetapi sangat sedikit kita mempraktekkan firman Allah. Apakah sedikit kita melakukan apa yang kita imani? Jadi bicara tentang firman Allah atau perintah firman Allah, tidak cukup engkau hafal ayat. Enggak cukup engkau banyak dengar firman. Enggak cukup engkau banyak baca Alkitab. Tetapi yang Allah mau akhir-akhir ini, biarlah kita menjadi pelaku firman itu, Angel. Iya, seperti firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi apa firman Tuhan tekankan di situ? Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ada Ibu Trivena sekali lagi dari Sulawesi Tengah. Terima kasih atas kebersamaan kita. Ada Cynthia, puji Tuhan. Ada Julianus Mamura berkata amin. Memang kita harus menjadi pelaku firman. Iya kan? Memang di ayat yang Angel singgung tadi bahwa tidak semua orang akan berseru kepada Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, Angel. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan artinya orang itu memang mereka dijamin orang yang selalu berkata tentang Tuhan. Orang yang selalu berkata tentang firman Tuhan. Orang yang selalu bicara tentang iman kepada Tuhan. Tetapi tidak cukup kita menjadi pendengar, menjadi pemberita kalau kita tidak melakukan. Betapa jahatnya, betapa siksanya tempat ketika kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Istri Lot telah merasakan, dia menjadi tiang garam. Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Tetapi istri Lot dia menjadi tiang garam. Ini bicara sebuah penghukuman bagi kota itu. Dan sebuah penghukuman bagi orang yang tidak melakukan firman Allah. Begitu juga yang Angel singgung tadi. Dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Hei, kita orang yang tahu akan kebenaran firman Allah. Allah mau semakin kita tahu akan firman Allah, semakin kita cinta untuk melakukan firman Allah. Saudara bisa beri tepuk tangan untuk Tuhan. Siane Bantara, Siane, dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Melakukan firman Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, jangan mengaku Anda orang Kristen kalau hanya bermodalkan setiap hari saya membaca firman. Bahkan ini adalah ayat yang menjadi teguran Tuhan dalam hidup saya waktu awal tahun 2021. Waktu saya dalam PPI Sekolah Alkitab Tentena, ini yang Tuhan ingatkan. Hey, Angel sebagai hamba Tuhan, sudah berapa banyak firman Tuhan yang Angel tahu? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang Angel baca? Dan pertanyaan yang lebih lagi, sudah berapa banyak firman Tuhan yang engkau lakukan? Itu sangat menjadi firman Tuhan yang sangat menegur hidup saya di awal tahun 2021. Dan firman Tuhan, betapa pentingnya kita menjadi anak-anak Tuhan, bahkan lebih lagi seorang hamba-hamba Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Jangan hanya menjadi hamba Tuhan yang hanya memberitakan firman Tuhan, berkoar-koar tentang firman Tuhan. Bahkan yang lebih lagi, ada yang berkata seperti ini, Om Sam. Banyak orang yang hari-hari ini berbicara tentang Tuhan, tapi sedikit melakukan firman Tuhan, sedikit berbicara dengan Tuhan. Angel, ada pujian yang lama tetapi itu menarik bagi kita malam hari ini. Lagu itu berkata seperti ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sekali lagi, pemirsa, engkau coba simak baik-baik
kalimat demi kalimat ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Untuk menjadi orang percaya perlu untuk apa? Lagu ini berkata? Melakukan firman. No, sebelum melakukan. Tahap demi Merenungkan. tahap kita renungkan Amin. firman Tuhan. Itu perlu. Lalu yang kedua? Melakukan firman. Belum. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Kami pegang Amin. perintah-Mu. Jadi firman yang kita dengar, itu kita pegang. Amin. Ini bicara tentang prinsip akan firman Allah. Tetapi tidak cukup orang Kristen, nggak cukup jemaat Tuhan, nggak cukup orang percaya, nggak cukup engkau punya KTP Kristen, Yes. nggak cukup engkau orang tuamu pendeta, Yes. nggak cukup oma opamu pendeta, Amin. nggak cukup kita hanya sampai orang yang renungkan firman Allah, nggak cukup kita orang yang berpegang kepada firman Allah, Amin. artinya kita punya prinsip, tapi kita nggak bisa melakukannya. Prinsip hanya sampai di bibir saja. Yes. Engkau berkata, oh aku tetap percaya sekali Yesus, tetapi Yesus. Iya, itu prinsip. Tetapi dengan perbuatan kita nggak menunjukkan bahwa prinsip kita sekali Yesus, tetapi Yesus. Maka penting sekali firman Allah itu engkau harus lakukan. Dimulai dengan engkau dengar, engkau renung, engkau pegang apa Amin. yang firman Allah katakan. Lalu engkau menjadi pelaku Amin, amin, firman. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Teruslah berlari, Amin. teruslah melakukan firman Allah. Sekali lagi, teruslah berlari. Amin, Kita beri tepuk amin, tangan amin, untuk Tuhan. amin. Sesuai tema kita malam hari ini, terus berlari artinya terus melakukan firman Tuhan. Amin. Terus berlari, terus lakukan apa yang Allah mau. Ya, Terus amin. berlari, terus melakukan kehendak yang Allah mau. Seperti Lot dan keluarganya. Ketika mereka terus berlari, artinya mereka terus melakukan Yes, apa yang amin. firman Tuhan mau. Maka kota itu belum akan di bumi hanguskan. Saudara dan saya malam hari ini, ketika engkau dan saya, kita terus melakukan firman Allah. Amin. Artinya menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Engkau tetap ada di rel-rel keselamatan yang Amin, daripada Tuhan. amin, Katakan amin. Amin. Wow, tapi ketika kita berhenti melakukan firman Allah, kita stop melakukan firman Allah, engkau akan stop di tengah jalan. Yes. Engkau akan terhenti di tengah jalan. Dan sahabatmu, kenalanmu, keluargamu, mereka akan mencapai garis Ya. akhir. Finish, yaitu sorga. Tapi Amin. orang yang berhenti di tengah jalan, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, kita akan merasakan sebuah penghukuman seperti istri Lot. Dan Injil katakan tadi dalam Injil Matius, orang yang tidak melakukan firman Allah, orang yang hanya tahu berseru-seru tentang firman Tuhan, tentang Allah, bahkan orang-orang yang selalu melakukan mujizat, tapi akhir hidup mereka tidak disertai dengan kesetiaan melakukan firman Allah. Firman Allah berkata, Angel, ternyata mereka adalah si pembuat kejahatan. Angel. Ya. Pembuat kejahatan, firman Tuhan sudah katakan bahwa bukan hanya mereka yang membunuh, bukan hanya mereka yang membuat hal-hal yang tidak baik, tapi sang pembuat kejahatan ternyata ialah mereka yang tidak melakukan firman Tuhan. Betapa pentingnya kita untuk melakukan firman Tuhan, terus berlari, terus melakukan firman Tuhan. Karena di hari-hari ini firman Tuhan katakan bumi akan digoncangkan, bumi akan dihancurkan, tetapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, Haleluya. mereka semua akan diselamatkan oleh Amin. Tuhan. Amin. Ibu Epa sebutan berkata amin. Membaca,
mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Terima kasih ayatnya Ibu Eva. Semakin banyak ayat Ibu Eva kirim, semakin diberkati para pemirsa yang nonton malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari malam hari ini saya mau berkata, terus melakukan firman Tuhan. Amin. Kesempatan untuk kita berlari itu masih ada. Amin. Dan penghukuman gak akan menimpa kehidupan kita. Yes. Apa yang menghambat engkau sedang berlari sekarang? Atau dengan kata lain, apa yang membuat engkau sepertinya mau berhenti di tengah jalan? Apa yang membuat engkau sepertinya susah melakukan firman Tuhan? Oh, kami gembala sidang, saya hamba Tuhan, Angel hamba Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan membuat atau apa yang membuat engkau susah untuk melangkah, terus berjalan, dan terlebih engkau terus berlari melakukan firman Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Yes. Tetapi harapan kami dari studio ini, dari tempat ini, lewat siaran ini, jangan sampai engkau berhenti di tengah jalan. Amin. Jangan sampai engkau stop. Yeah. Jangan sampai imannya stop. Amin. Jangan sampai pengiringanmu stop. Jangan sampai kesungguhanmu stop di tengah jalan. Ingat, waktu Tuhan memanggil kita dan kita melakukan apa yang Tuhan mau dengan yang kita tahu bersama, namanya cinta mula-mula. Wow, segala sesuatu engkau lakukan dengan cinta mula-mula begitu sungguh-sungguh. Mari, jika akhir-akhir ini seandainya cinta mula-mula, kasihmu yang semula itu mulai meninggalkan engkau. Yes. Engkau harus mulai sadarkan dirimu dan engkau katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, aku enggak mau dikatakan orang-orang yang hanya pintar berseru tentang Tuhan. Dan aku tidak mau disebut orang-orang pembuat kejahatan. Tetapi aku mau disebut orang-orang yang bijaksana. Amen. Orang-orang yang berhikmat. Amen. Sekali Amen. takut akan Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Ibu Selpi Nona Wenas, Siane Bantara, mereka berkata, amin. Ya puji Tuhan, kita harus aminkan. Kita orang-orang yang tetap bertahan. Angel. Iya, bertahan artinya tidak bergeser. Bertahan artinya tetap. Firman Tuhan malam hari ini, tetaplah melakukan firman Tuhan. Tetaplah berlari, tetaplah fokus pada tujuan, yaitu apa? Keselamatan. Jangan pusingkan apa yang di kanan kirimu. Jangan pusingkan apa yang telah di belakangmu. Tapi fokus ke depan. Ketika kita fokus, kita memandang janji Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus menuliskan bahwa apa yang menjadi tujuan kita, yaitu panggilan sorgawi. Bahkan di ayat firman Tuhan lainnya, yaitu tujuan kita, yaitu mahkota kehidupan. Mari kita mau fokus di sana. Ketika kita fokus kepada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh firman Tuhan sendiri, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan merasa lelah. Mungkin lelah secara fisik kita rasakan secara manusia, tapi firman Tuhan ketika kita mau membaca, ketika kita mau merenungkan, ketika kita mau memegang firman Tuhan, Amen. Itu yang akan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Ketika kita semakin hari semakin berlari, semakin maju dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, firman Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kita kekuatan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan janjikan, yaitu apa? Keselamatan kekal, hidup yang kekal, mahkota kehidupan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang ku dengar semuanya telah nyata, yang ku lihat semuanya menggemparkan di mana-mana. Oh, di sana sini. Oh, nakutkah? Yang ku dengar semuanya telah nyata,
baca, coba kau baca dalam firman Tuhan. Semuanya dituliskan, semuanya difirmankannya. Sadarlah dan bertobatlah, berbaliklah pada Tuhan. Yang kulihat semuanya telah nyata, yang kudengar semuanya menggemparkan di mana-mana. Oh, di sana sini, oh, menakutkan. Lihat, coba kau lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba kau baca dalam firman Tuhan. Lihat, coba kau lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba kau baca dalam firman Tuhan. Semuanya dituliskan, semuanya difirmankannya. Sadarlah dan bertobatlah, berbaliklah pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu yang kita dengar, yang kami nyanyikan bicara tentang semua telah dituliskan. Amin. Artinya apa yang kita lakukan standarnya firman Tuhan. Yes, amin. Apa yang kita mau buat standarnya firman Tuhan. Amin. Jadi saya mau katakan malam hari ini, lewat tema kita malam hari ini, ingat, terus berlari artinya terus menggunakan waktu ini untuk dengar, baca, renung, dan melakukan firman Tuhan. Maka disitulah sebuah kesempatan bagi engkau untuk menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Terus berlari, terus melakukan firman Tuhan. Karena bekal kita untuk masuk surga, firman Tuhan katakan, bukan seberapa banyak ayat Alkitab yang kita baca. Yes. Bukan seberapa banyak kali kita telah bolak-balik Kejadian sampai Wahyu. Bukan hanya sekedar kita merenungkan firman Tuhan, karena seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya siraman firman Tuhan malam hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Dan Bapak Ibu, apa yang telah engkau tulis dalam komentar FB Bapak Ibu, saya percaya inilah bagian daripada iman kita semua. Amin. Terus kita mengiring Tuhan, terus berharap, terus beriman, sekali mengiring Tuhan sampai selama-lamanya, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sejak engkau mengenal Tuhan yang dikenal dengan kasih cinta mula-mula, begitu setia kita, biarlah sampai malam hari ini dan sampai selama-lamanya engkau didapati Tuhan, orang yang setia melakukan firman Amin. Tuhan. Angel Amin. berdoa kepada pemirsa malam hari ini. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang telah datang dalam kehidupan kami semua, masing-masing pribadi kami yang telah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman itu. Biarlah kami bisa memegang firman Tuhan itu, kami bisa merenungkan, Haleluya. memegang, bahkan kami bisa melakukan firman Tuhan itu. Amin. Jadikan firman Tuhan itu menjadi bekal dalam kehidupan kami, agar setiap hari, setiap waktu kami membaca, merenungkan, bahkan kami akan Amin. melakukan firman-Mu. Ya, Dan Tuhan. kami tahu itulah yang menjadi kesenangan Tuhan Yes. dalam kehidupan kami. Itu yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu. Kami akan mendengarkan apa yang Haleluya, menjadi haleluya. perkataan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akan
akan melakukannya. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, berkati Tuhan. setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat siaran malam hari ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus memberkati siaran ini, memberkati program ini Tuhan, agar semakin hari semakin banyak jiwa yang boleh diberkati dengan firman Amin. Tuhan. Semakin hari semakin banyak jiwa yang datang untuk menyembah Tuhan. Setiap hari Yes. Tuhan Yesus terus memberkati program GPD Eklesia Kota Gorontalo, agar setiap program yang ada bisa menjadi berkat dan Ya. nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang telah bersama-sama dengan kami dalam siaran malam hari ini. Kami yakin, kami percaya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian Amin. kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup siaran Nada dan Sabda di malam hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan jumpa pada besok malam dalam acara Nada dan Sabda pada pukul 19.30 atau setengah 8 malam, dan besok malam kita akan kembali menyiarkan siraman rohani dengan 2 bahasa, dan biarlah program ini akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada Kamis tanggal 3 September 2021.